Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian tafsir Maudhu Bidiroya. Dan insyaallah hari ini kita akan membahas surat At-Taubah ayat 128. Judul hari ini, Rasul adalah negarawan sejati. Disebut negarawan sejati karena ada 3 kalimat penting pada ayat ini yang kita harus membahasnya. Pertama, kalimat Azizun alaihi ma'anittum, berat terasa oleh Rasulullah penderitaan kamu. Itu maksud umat Islam dan umumnya penderitaan bangsa Arab pada saat itu. Ini mengindikasikan dari kalimat ini tentang aspek sosial politik. Dan yang kedua, harisun alaikum, Rasul sangat menginginkan kamu umat Islam itu tetap di dalam petunjuk hidayat iman dan Islam, tidak terganggu dan tidak rubah karena situasi. Ini di sini adalah aspek spiritual. Sedangkan yang ketiga, bil mu'minina raufur rahim. Rasul Ra'uf, maha kasih dan maha sayang. Ini dilihat dari aspek sosial. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam tatanan kehidupan kita ini, kita sering dihadapkan dengan situasi faktor teknis. Dan yang kedua, kita juga sering dihadapkan dengan faktor sosiologis, baik itu sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain. Dan yang ketiga, kita sering dihadapkan dengan faktor ideologis. Artinya cita-cita, ide kita yang mulia baik di dunia, terutama kita berada di Indonesia punya ideologi, dan itu satu bagian sudah dirumuskan oleh para ulama kita. Yang tidak kalah pentingnya adalah aspek spiritual, aspek teognetis, yaitu konsep aturan yang disampaikan oleh Allah kepada Jibril dan dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk menjawab 4 faktor ini, Rasul Muhammad SAW tidak hanya sebagai Nabi dan Rasul yang dikonotasikan pengertiannya hanya faktor agama. Padahal kalau kita lihat definisi daripada Nabi adalah manusia yang agung diberi wahyu oleh Allah, sedangkan Rasul artinya manusia yang wajib menyampaikan dan melaksanakan aturan-aturan Allah. Aturan Allah itu disebut syariat atau Islam. Dan umat Islam atau Muslim tentu saja bukan hanya ideal kalau dia menginginkan negaranya diatur oleh Islam, tetapi memang itu adalah faktor teognetis, faktor keyakinan bahwa Allah memang mewajibkan kepada seluruh bangsa di dunia, manusia di dunia, wajib melaksanakan hukum Allah, tidak terkecuali. Jadi itulah dirumuskan oleh kita Rasul sebagai negarawan sejati. Sebut negarawan sejati, sejatinya kita ini adalah faktor teognetis atau teori yang disebut aturan Allah. Tidak hanya sebatas ideologi, sebab di dunia ini banyak yang punya ideologi. Bahkan komunis pun itu adalah sebuah ideologi. Tetapi tentu
jauh berbeda dengan disebut teognitis atau syariat oleh Rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat-kalimat inilah yang mungkin secara tekstual harus kita bahas. Ya. Baik, saya akan secara rinci dari ayatnya karena ayat ini dimulai dari kalimat laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ini faktor ini yang membuat Rasul diakui oleh bangsa di dunia karena lahir dari suatu bangsa yang saat itu sangat dibangga-banggakan. Lahir dari kaum atau dari suku yang sangat dibangga-banggakan. Kenapa? Karena memang semua agama-agama di dunia mengakui ada seorang nabi besar, yaitu bersama Nabi Ibrahim. Karena itulah pada laqad ja'akum menurut para ahli tafsir itu lam mautu'ah ala hadfil qasmi. Lam mautu'ah ala hadfil qasmi, di situ ada sumpah. Wa izzati wa jalali qad ja'akum rasulun min anfusikum. Demi keagunganku dan kemuliaanku, benar-benar telah lahir seorang Rasul bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lafal ja itu sudah sering saya sampaikan, ada dua. Ada ja makna datang, ada ja'a makna lahir menurut para tafsir. Bisa saja diartikan ja'a secara mana dohir antara datang, tetapi makna secara substansial adalah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau disebut lahir itu sebutnya datang juga. Belum tentu yang datang itu lahir. Tapi kalau lahir itu artinya sudah datang. Ini mengerti di aspek dari kalimat kontekstual. Kalau kita memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad SAW sebetulnya dari kalimat ja'a. Sebetulnya memperingati kelahirannya. Kalau laqad manallahu id ba'asa minhum rasulan itu mengindikasikan makna kita bersyukur kepada karunia Allah yang telah diutus Nabi Muhammad SAW yang sudah lahir usianya 40 tahun. Coba ya. Coba kalau kita lihat kalimat berikutnya. Ja'akum itu min anfusikum. Di dalam tafsirnya min anfusikum itu dari bangsa kamu sendiri, dari turunan kamu sendiri. Nasban, nasab sendiri. Makanya asrobu nasban wa asrobu kodron wa asrobu pobilatan. Nabi Muhammad SAW lahir yaitu dari keturunan yang mulia, suku yang mulia, bangsa yang mulia. Dan ini sudah disampaikan juga oleh Rasulullah SAW. Rasul menyampaikan, Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail, wastafa Quraisan min Kinanata, wastafa Bani Hasim min Quraisy, wastafani min Bani Hasimin, wa ana khiyarun min hiyarin. Ana khiyarun min hiyarin min hiyarin. 3 kali Rasul min hiyarin min hiyarin. Terjemahnya begini. Allah telah memilih bangsa Kinanah itu turunan Ismail, bukan dari Ishak. Dan karena itu juga Allah memilih Quraisy itu, bangsa Quraisy dari Kinanah. Dan Allah memilih Bani Hasim yang haram menerima zakat itu dari Kinanah. Rasul sampaikan, aku lahir dari Bani Hasim. Karena itu aku hiyaru min hiyarim. Pilihan dari pilihan. Kalau dilihat pada saat itu memang tidak ada bangsa yang paling hebat diakui oleh dunia kecuali yaitu keturunan Ismail dari Ibrahim. Sebab banyak membuat teori integratif. Sejarahnya baik, maaf. Sejarahnya tidak membuat orang pikiran kacau, tapi membuat pikiran tenang. Tetapi dalam sejarahnya begitu. Berbeda dari Ishak tadi itu. Maka kita bersyukurlah pada hari ini
kita bisa memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, memang disebut lakukan. Min anfusikum, dari diri kamu, dari bangsa kamu. Bukan dari Indonesia, bukan dari bangsa lain. Sebab yang difirmankan Allah, al-a'rabu asyarbu kufra wa nifaqa. Orang Arab itu memang disebut Al-Quran asyarbu kufra wa nifaqa. Kalau kufur, betul-betul kufur. Kalau munafik itu betul munafik. Seandainya Muhammad SAW tidak lahir dan tidak menyelesaikan yang kekufuran dan kemunafikan, gak ada yang mampu. Sehingga kita kembali kepada ketika Nabi Muhammad SAW lahir, itu di dalam sejarahnya Abu Muthalib sebagai kakeknya memberi informasi kepada para sahabat-sahabatnya bahwa aku dapat ilham harus memberi nama cucuku adalah Muhammad, wa sammihi Muhammadan, aku harus memberi nama cucuku adalah Muhammad, li'annahu satuhmanu uqdah wa rafa'na laka dzikrak. Sungguh kami telah angkat engkau Muhammad, namamu itu tidak hanya dikenal di Arab, di antara Arab dan Jazirah Arab, tidak hanya kenal tetapi dikenal di seluruh jagat raya, dari Masyriq sampai ke Maghrib, dan tidak hanya kenal di bumi tetapi dikenal di langit sampai di aras. Semua makhluk langit mengenal kehebatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu surah apa itu? Warofana lakadzikrok yang Bapak hafal. Begitu namanya. Makanya kita memang ya mudah-mudahan lah kalau mau jadi pemimpin anak kita, berikan nama yang baik. Jangan namanya si Eo. Nama anak kamu siapa? Si Sabtai. Tidak cocok. Presiden Sabtai tidak cocok. Misalnya. Jadi nama yang baik. Dan alhamdulillah saya ya bukan ahli bahasa. Kita manusia itu kalau dalam bahasa Arab insan. Insan itu adalah manusia. Dari anisa, ya'nasu, anasan wa insanan. Jadi atau anisa itu, anis itu adalah manusia. Anis itu Pak, kalau bahasa Arab beda dengan basar. Kalau basar bersifat biologis. Tetapi kalau anis bersifat maknawiyan. Lamun tema ayat jelema ngarana anis itu wajib Pak, dihormat. Namanya saja, ini namanya saja. Kamu lamun dipilih lebih hebat lagi. Sebab memang namanya bagus. Ya, dari nama. Kan di dalam bahasa Arab ada anasa, ada ta'annasa. Ta'annasa itu berjiwa jinak, lunak, santun. Tuh. Anasa ya'nasu, karena anisan, artinya orang santun dalam berbicara, ramah di dalam bergerak, dan sopan bertindak. Itu bahasa anis di dalam bahasa Arab. Makanya orang Arab bisa apa? Orang anis itu didul wahsah. Kalau wahsah itu binatang buas yang binal. Tapi kalau anis jinak. Itu di bahasa Arab. Jadi anis didul wahsah. Ya. Jadi anasau itu latofahu, artinya orang yang bersifat lemah lembut dan kasih sayang. Jadi kalau wastana sabihi apa? Orang yang senang, riang, gembira, ramah dan murah senyum. Dan juga kalau basar, sifat biologis, ada yang belet, ada yang bodoh. Tapi kalau insan, hayawanunatik. Mahwal insan, hayawanunatik. Insan anis, orang yang cerdas. Itu bahasa Arab. Makanya al-unus itu jinak gitu. Ya, ini berkaitan tadi dengan sebuah nama, wasammihi Muhammad dan li'annahu satuhmanu uqdah. Berikan nama cucumu Muhammad sebab bakal terpuji dan diangkat sehingga menjadi nabi dan rasul dan menjadi negarawan sejati. Nama Anis itu akan menjadi negarawan sejati insya Allah. Mun tema ayah ngaran Anis. Ayah, ada nggak ngaran Anis Pak di Indonesia? Itu ada bahasanya begitu. Kebetulan hebat itu bapaknya bawa merek nama. Ya, Sim Kuring ya dua namanya, Badu dan Din.
Bukan hanya badrun, komar, bulan. Si bilang bulan agama, hebat gak? Hebat gak? Hebat ngaran nama. Tapi nucan hebat pagaweanana. Baik, satu ya. Jadi min anfusikum itu, tapi ini bahasa Arab. Seperti nama Muhammadan, itu adalah orang terpuji. Baik, berikutnya kalimat azizun alaihi ma'anittum. Azizun alaihi ma'anittum, tafsir ajijun syadid, sangat berat. Ma'anitum dalam tafsirnya masyakokum walikokum makruha, sangat prihatin Rasulullah SAW kepada kesusahan bangsa, kesusahan kamu, kemasakatan kamu, dan yang tidak disenangi kamu. Makanya disebut negarawan sejati itu karena memang kalimatnya azizun alaihi ma'anittum. Tidak hanya kepada umat Islam. Sebab waktu itu ketika Rasulullah turun ayat ini tidak hanya untuk orang-orang Arab, tidak hanya untuk orang Quraisy, semua bangsa yang ada di situ. Di Mekah itu kan, di Madinah itu kan ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang kafir. Makanya disebut negarawan sejati, kita ingat kepada konstitusi. Disebut Sahifatul Madinah, yaitu Piagam Madinah, itu ada 47 pasal. 23 untuk internal muslim, 24-nya untuk non-muslim, untuk bangsa-bangsa lain. Khazraj, Quraisy dan Bani Nazir yang selalu berseteru. Begitu mereka berseteru ratusan tahun dan kemudian memeluk agama Islam, allafa baina qulubihim, bersatu hatinya sehingga asbahtum binikmati ikhwana, mereka jadi saudara. Hebat, dipersatukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu tafsir, ya, salah satu tafsir. Makanya kalau azizun alaihi ma'anittum, apa itu yang dimaksud? Pertama, Rasulullah khidmatul ummah atau himayatul ummah. Rasul sangat menjaga bangsa. Umat itu bangsa, Pak. Bukan umat Islam. Himayatul ummah, bangsa. Muslim, non-muslim sangat dilayani, sangat diperhatikan. Jadi khidmatul ummah. Rasul berkhidmat kepada umat. Bukan umat Islam, bukan, Pak. Khidmatul umat. Yaitu di dalam sejarahnya Rasulullah bahkan begitu sayang kepada orang miskin. Kalau orang miskin, Pak, waktu zaman Rasul, semuanya hutang dilunasi. Seluruh orang-orang muslim yang fakir, yang miskin, yang punya hutang dibayar lunas oleh Rasulullah. Dari mana? Dari zakat. Itu sejarah. Itulah disebut azizun alaihi ma'anittum. Cek sunama, telayan balangsak begitu Rasul lahir. Senang semua. Khidmatul ummah, khidmatul ra'ayah, ya. Nah, ini yang pertama. Kedua, Rasulullah tanfidul hukmi bil adli. Ketika melaksanakan masalah hukum itu dengan adil kepada siapa saja, tidak hanya kepada muslim. Itu, Pak. Melaksanakan hukum dengan adil kepada siapa saja meskipun bukan muslim. Sudah saya contohkan. Ini konsep azizun alaihi ma'anittum, sebab wajib di dunia ini ditegakkan keadilan. Yang namanya manusia harus dihormat dan wajib dihormat kemanusiaannya. Yang didakwahi oleh Rasulullah sifat karakter jeleknya. Yang buruk harus jadi baik, yang kafir jadi muslim, yang maksiat supaya taat. Itu yang diajak oleh Rasul. Ya, itu yang kedua, Pak. Dari azizun alaihi ma'anittum. Ya. Kalau nanti ada Rasul mengambil pajak dari non muslim, sebetulnya karena mereka tidak ada kewajiban zakat, sebab zakat itu dari oleh untuk. Khudh bin amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, supaya membersihkan hati muslim yang berdosa. Jadi dosa-dosa muslim bukan dosa orang kafir. Dosa orang kafir bersihnya harus baca syahadat.
Jadi kalau orang muslim wajibkan zakat supaya bersih dosanya, bersih hatinya, dan supaya sejahtera bangsanya. Kemudian dipungut jizyah itu dari non muslim. Itu konsep Nabi. Tidak diwajibkan zakat, tidak. Ya. Tapi diwajibkan bayar pajak sebagai kompensasi apa? Tinggal di negara muslim. Nah, itulah negarawan sejati. Jadi ada kewajiban, ada hak. Boleh kamu tinggal di negara Madinah, tapi bayar pajak. Sebagai muslim, kamu yang mampu berzakat. Tuh. Coba kalau dilaksanakan sekarang seperti itu. Saya kira mau boga hutang kita. Malah dibayar hutang ke Rasulullah, hasil dari zakat. Sebab apa? Zakat itu konsep membawa berkah. Wa ma utitu min zakatin turina wajhallah faulaika humul munifun. Harta yang dikeluarkan pakai zakat dilipat gandakan oleh Allah. Wa ma utitu min riba wala yarbu indallah. Kalau kamu ambil dari sistem riba, tidak akan dimakmurkan, tidak akan disubuhkan Allah. Itu dijanjikan oleh seperti itu. Dan itu yakini oleh sahabat. Sehingga berinfak wajib, melakukan infak wajib itu zakat. Infak wajib. Nah, infak itu kan bisa wajib, bisa sunat. Ya baik, ini saya kira kenapa Rasulullah disebut negarawan sejati? Sebab ada konstitusi yang dibuat. Sehingga kemenangan Rasulullah dalam berdakwah bukan karena dakwahnya, tetapi strategi disebut asyasah. Mengatur politik Islam atau syariat Islam yang dijadikan landasan teoknetis tadi. Kalau ideologi, maaf, ya saya agak berat, sebab ada ideologi selain Islam. Pancasila juga sebut ideologi. Tapi tidak semua Islam masuk di Pancasila. Kalau Pancasila, semuanya ada di Islam. Tapi yang dimaksud tadi, konsep asyasah adalah tanfidul hukmi. Padahal di dalam tafsirnya, tanfidu ahkami, supaya melaksanakan hukum-hukumku, firman Allah. Ya, karena judulnya Rasul Muhammad SAW adalah negarawan sejati. Kemudian berikutnya kalimat apa? Harisun alaikum sekarang. Harisun alaikum, Rasulullah sangat menginginkan, sangat peduli, sangat perhatian kepada orang supaya mendapat ihtidah, mendapat petunjuk. Dan kalau sudah masuk Islam, dijaga oleh Rasulullah. Namanya himayatul ummah anil aqidatil fasidah. Setelah muslim dijaga oleh Rasulullah dari akidah yang rusak. Bangsa kita yang membatalkan akidahnya, membatalkan kayak ini itu dijaga oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah apa? Bukan hanya dakwah mengajak supaya bertauhid, bukan. Dijaga, dipelihara. Kan ulama kadang-kadang untuk itu. Yang penting dapatlah, melihara nama gampang. Yang penting buka pemajikan, aing geus jadi mah kadang-kadang dipiara, kadang-kadang henteu. Kita maaf saya Bu, maaf. Kadang-kadang hanya bisa ngambil saja. Neangan mah pinter eta duit, tapi memelihara dan untuk jadi milik kita susah. Akui dah. Neangan mah Bapak di subuh sampai maghrib bisa, tapi untuk jadi milik sendiri, waduh susah banget. Padahal itu baru rizki, belum milik. Kalau kita dapat uang baru rizki, belum milik. Ada rizki jadi milik. Ada milik saja, bukan rizki. Ada bukan milik, bukan rizki. Udah saya jelaskan kan? Kalau rizki kita sedang di rumah, duduk tiba-tiba ada tamu ngajak makan bersama, makan siang. Yuk kita makan yuk. Nah itu rizki, bukan milik. Ada kita punya milik, Pak. Duit menang, begitu naik angkot dicopet. Itu milik kita, tapi belum rizkinya. Ada tidak milik, tidak rizki. Terbuka duit, rizki juga ada. Ada milik dan rizki. Begitu dimiliki, dan itu rizki kita ketemu nanti. Uang yang didapati oleh kita harus dijadikan sebagai rizki. Apa itu rizki? Itu di Quran disebut.
Rizki itu kalau di surah An-Nahl hayatan thayyibah. Ada warzuk wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Itu coba rizki itu. Ada yang tidak diduga, itu rizki. Tadi milik. Gak apa-apa. Kenapa? Karena memang Allah memberikannya begitu. Ya, itu konsep tauhid itu mah. Ya. Kalau bapak sekarang tidak punya uang tapi kenyang terus, ya rizki itu. Uang nggak punya tapi kenyang terus. Maksudnya ada yang ngasih uang lah, makan gitu, rizki terus gak ada. Tapi ayah aja membuka duit. Aduh pak, nggak bisa didahar. Kalau uang punya, ngakan sate, temenang, tensinya naik. Ngadahar minyak, temenang sebab ada kolesterol. Jantungan, temenang bapaknya kan pak. Kalau bapak punya penyakit jantung sudah di apa tuh, itu hati-hati. Itu kan berarti boga hari milik mengerti jadi rizki itu. Jadi kita itu sebetulnya ya ini kaitan dengan penafsiran. Jadi harisun alaikum itu bukan rizki, bersifat spiritual. Rasul harisun alaikum menginginkan umat Islam akidahnya terjaga. Bukan hanya punya akidah, ya, menjaga akidah. Itu di dalam apa? Himayatul ummah anil aqidatil fasidah. Dijaga umat dari yang merusak. Makanya saya ingat ini Pak, Himayatul ummah anil aqidatil fasidah. Saya membuat buku kecil. Judul bukunya adalah Akidah Islam dan Virus-virus yang Merusaknya. Bapak boleh nanti datang ke Al-Badar, bisa dikasih fotokopi, bisa minta sama santri. Jumlah halamannya sekitar 240 halaman. Sebab apa? Yang merusak itu Pak bukan, maaf saya contoh ini, tohur itu kan suci Pak, bersih ya. Kita pengertian tohur itu bersih dari suci. Misalnya mau sholat, saya tanya Bapak kalau sholat tidak punya wudhu sah tidak? Sah saudara. Sholat tapi tidak berwudhu sah atau tidak? Tidak sah. Atau Bapak sedang sholat lalu batal wudhunya, apa yang wudhu saja yang batal apa sholatnya? Jadi sebetulnya at-tuhur itu suci. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ada kesuciannya itu bagaimana supaya bersih, hatena bersih, bukannya fisik. Bapak kalau bersuci itu Pak, itu kan masa tangan bersih harus wudhu. Sebetulnya itu maknanya supaya Bapak bersih hati. Kesucian itu, kesucian lahir batin. Kesucian itu yang dimaksud tadi, jaga akidah kita selalu bersih. Makanya bahasanya diganti. Kalau bersuci umumnya untuk fikih. Kalau bersuci dalam tauhid namanya tasawuf. Ada ngaji fikih mah rajin Bapak. Tapi ngaji tasawuf males. Tuh, itu salah. Jadi duanya dijaga iman kita. Sebab kalau kita tidak ngaji tasawuf, tidak bersih hati, tidak punya adab, nggak sampai kepada Allah. Baik Bapak semua, kita lanjutkan yang ketiga. Baru satu tadi ya, dua ya. Apa yang ketiga? Ketiga yaitu bahasa apanya? Ayatnya. Azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini bil mu'minina rahim, Pak. Raufur rahim. Di dalam sejarah tidak ada nabi dan rasul dua sifat nama Allah dimiliki oleh Rasul. Hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dua sifat Raufur Rahim dimiliki oleh Rasulullah. Kalau dikurangkan kan wa kana Allahu Raufur Rahim atau inna rabbaka wa kana Allahu Raufur Rahim. Allah punya sifat Rahman Rahim, Raufur Rahim Raufur Rahim. Di dalam ayat ini wabil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad raufur rahim. Apa rauf? Dedeh lebih daripada rahim. Kasih. Rahim sayang. Jadi Rasulullah bukan hanya kesayang, kasih. Apa itu kasih? Jiwa raganya diserahkan untuk keperluan dan kebutuhan umat Islam. Itu beda. Jadi perjuangan Rasulullah selalu membela umat Islam, umatnya. Itu raufur rahim. Makanya tafsirnya Raufur Rahim
Dari sifat Rasul yang harus dikejar oleh kita adalah syafaatul uzma, syafaat yang besar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu tafsirnya. Memang kalau kita lihat ya Raufur Rahim, Ra'fatan. Rasul sifat Ra'fah itu ketika mengkisos hilang sifat Ra'fah kelihatannya. Tapi Allah menyuruh untuk mengkisos potong tangan, untuk merenjam, itu Ra'fah sebetulnya. Apa Ra'fah? Sebab Raufur Rahim itu bil mu'minina, kepada umat Islam secara umum. Biar keplok asal ulah tamplok, cek Sunda. Dibunuh satu tidak apa-apa, jangan 1000. Saya akan kasih contoh, Bapak bawa mobil, bis. Lalu di perjalanan aya aki-aki di tengah jalan. Nggak aki-aki teh mungkin sigana mah aki-aki paseha jeung pamajikan jeung nini ka jalan hulang heuleng. Maaf silaka, lamun dibelokeun Bapak celaka soleh, celaka. Lamun lurus karena memang di jalan salamet. Saya tanya, apakah Bapak mending nabrak aki-aki, nubruk aki-aki hiji, salamet sebis, atau mending dibelokkan ke kiri, mati satu bis? Saya tanya Bapak-bapak, mending mana kira-kira? Mun Bapak bawa mobil, nabrak aki-aki hiji atau nyelamet 60 orang? Ayo jawab. Itu Raufur Rahim. Jadi kalau ada yang membunuh Pak, tidak boleh dibiarin. Kasihan umat lain. Kalau dibiarkan pembunuh gigolos, dia memang senangnya membunuh, habis semua. Apalagi membunuhnya pakai pistol. Saya sampaikan ke kemarin, ayah jelema pakai pistol seorang, jumlahnya 1 juta, habis dibedil semua sama pistol. Itulah Ra'fah. Ra'fah bil Raufur Rahim itu, kalau yang salah adili salah. Jangan tending aling-aling. Lamun ayat ya mah jelema anu ngabunuh ku pistol. Ayat teu. Bunuh eta jelema tidak boleh dibiarkan. Kita Ra'fah bil mu'min Raufur Rahim, sayang kepada umat Islam yang banyak. Jangan sayang kepada seorang. Salah ya. Dikesel yang jadi. Jadi sebetulnya Raufur Rahim secara umum. Baik, berikutnya ini waktu sudah habis. Sekarang kita menyelamatkan siapa Pak? Ku ampusakum, diri kita, keluarga kita. Awas hati-hati nanti. Ini ada yang sudah mulai ngaco Pak. Apa ngaconya? Dia bilang, nanti di pemilihan umum, kalau ada yang nyogok, yang mere duit, cokot duitnya, tinggalkan partainya. Saya kesel Pak Habib Beta. Kok membolehkan ngambil uang ketika ada orang yang nyuap? Yang nyuap tuh begini Pak, uangnya halal. Uangnya halal. Lalu nyuap kita supaya kita milih dia. Itu arrosi wal murtasi pinar. Catat. Tapi kalau uang itu dapat ngagarong, dapat ngarampok, itu uang haram. Baik ngarampok misalnya di jauh atau deket. Saya tanya ke bapak-bapak, uang pajak itu uang pemerintah atau uang rakyat? Jawab. Pajak itu uang rakyat atau uang pemerintah? Hah? Uang rakyat atau uang pemerintah? Uang rakyat dititipin di pemerintah. Kalau mereka ngambil dari uang pajak, berarti dia ngerampok. Itu haram. Kalau nanti ada orang yang nyuap, tinggalkan suapannya. Dosa, dia sama dosa, kita ke neraka. Apalagi uangnya dapat ngerampok. Haram hukumnya. Masya Allah, saya sampai kaget. Ada nggak orang di sini yang disini? Dia baca surat Yusuf ayat 65. Dia bilang, boleh. Karena kita pajak. Walama patahu mata'nahum wajadu bido'atahum ruddat ilaihim. Dia bilang begitu. Kalau ya abana mana bihadi bido'atuna ruddat ilaina wa namiru ahlana wa nahpadu akhana wa nazdadu kaila ba'ir. Dia bilang begitu. Ada di Quran katanya. Hada qalu ya abana mana bihadi bido'atuna ruddat ilaina. Ini
harta kita harus kembali kepada kita. Ini zakat kita. Ulama jahat itu. Masya Allah, tabarakallah. Tidak boleh. Baik dia uangnya halal, diambil oleh itu, namanya suap menyuap. Apalagi hasil korupsi. Hasil ngarampung, komo terjelas duitnya, lamun dibayar untuk jadi presiden atau untuk jadi wali kota atau jadi DPR, menang pamereti batur, itu ada udang di balik rempeye. Ayo, tidak boleh. Kalau ada yang nyuap, tolak uangnya, marahin orangnya, haram kamu tidak boleh begitu. Jangan dicokot duitnya, ditinggalkan partai, nah salah saya mikir gitu mah. Sesuai dengan Islam. Ya, saya akan kasih contoh. Kita kan sebagai muslim yang sudah tasawuf lah insyaallah, jaga diri. Jangan ada makanan yang haram kepada tubuh kita. Kululah min nabata min haramin pannaru alabi. Setiap daging yang tumbuh ada benda haram, maka yang berhak membakar adalah api neraka. Jadi kita tidak akan ke surga kecuali dibakar dulu. Sedikit saja ada uang haram yang nempel pada diri kita. Kedua, man a'ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan laha. Barang siapa orang yang melulung kemaksiatan karena dia menyuap, karena dia tidak mampu, dan karena tidak mampu hanya tidak benar jadi penguasanya, tidak benar jadi DPR-nya, itu kan menyalahkan orang. Kita jadi dosa. Yang ketiga, ini contoh Pak. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ketika jariyahnya membawa air, kena haus diminum, lalu membawa juga sebuah roti makanan yang kena sebalapan dimakan juga. Lalu sudah selesai ditanya, dari mana kau dapat itu makanan? Jariyahnya pembantunya tidak ngomong, tapi si Gana ini kira-kira begitu. Dari mana kau dapat air dan susu? Dari mana kau dapat roti? Diam saja. Kemudian itu tangannya Abu Bakar dimasukkan ke mulutnya, dikorek-korek sampai pucat pasi. Ditanya, kenapa wahai Tuan? Sampai dikorek-korek. Wallahi, seandainya nyawa aku keluar bersama dengan roti yang kau masukkan tidak jelas, rela daripada ini. Roti ada dan nyawa aku masih hidup. Tidak rela, lebih baik aku mati bersama-sama roti yang masuk tidak jelas. Kamu menjawabnya, apalagi yang haram. Itu begitu. Abu Bakar Siddiq dikorek, biar ridho dia, ruhnya keluar, nyawanya keluar. Daripada ada makanan yang haram. Ya apa ente dititah, nitah nyokot duit, tina anu kampanye. Kesal semburi. Tapi itu boleh sebut jelema apa? Sebab ayah Habib benar ya. Baik, ini saya kira Rasul negarawan sejati artinya kita harus mampu mentauladini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena jelaskan ayatnya surat Al-Hajj 41. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kayak bagian sejen, tapi kudu jelasin enggak. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Sungguh pada diri Rasulullah ada uswah hasanah bagi siapa saja. Pedagang bisa mencontoh Rasul. Pejabat bisa mencontoh Rasul. Petani bisa mencontoh Rasul. Negara juga bisa mencontoh Rasul. Saya tidak senang kepada seorang profesor yang mengatakan bahwa atau syariat Islam itu tidak cocok diterapkan di Indonesia. Itu keliru itu. Kalau tidak itu napi, lah tidak. Aturannya, Pak, aturannya yang normal, wajib. Sebagai muslim negara manapun pakai hukum Islam. Kenapa disebut tidak? Harusnya bahasanya belum saatnya. Kalau belum saya setuju. Ini syariat Islam belum saatnya diterapkan di Indonesia. Sebab kata dia sendiri, siapapun manusia yang masuk ke ruangan pemerintah, semua jadi iblis. Ngomong, ngata benar kata profesor. Khilafah atau syariat Islam tidak cocok, tidak tepat di Indonesia. Salah sih ya. Lain tidak, belum. Nanti saatnya bisa. Percaya dikasih muring. Di satu hal gampang kok. Innama amruhu idza arallahu ayakun fayakun, bisa. Tidak ada yang nggak bisa. Jangan bilang tidak cocok. Cocok naon sih ya? Kesal. Eta ngomongna sembarangan wae. Teu cocok yang eta syariat Islam di Indonesia. Nu cocoknya, nu mana nu cocok sih ya? Kayang sih ya.
Aduh, Pak, zaman ayeuna masih HD ya. Kita harus waspada. Jadi bukan apa? Bukan tidak cocok, Saril. Belum cocok, belum waktunya, belum saatnya. Siapa tahu ganti presiden bisa. Insya Allah dulu ketemu arti kuakal orang. Insya Allah. Bulan sok nyapa diri cek orang Sunda siapa cara naon berangan. Jadi bukan tidak cocok, belum. Bahasa Arab itu ada lama, ada lam. Halil ustalulija apa usaha surata lam yaji belum datang. Hanya bakal tapi belum. Tapi kalau lama yaji belumnya tidak akan datang-datang. Itu. Sama dengan la tadi ya. Jadi sekali lagi syariat Islam di Indonesia belum saatnya bisa diterapkan. Sebab kita sudah punya konstitusi yang diakui, yaitu konstitusi yang sudah disepakati. Di satu saat, ya mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah. Lalu boleh gak orang ya umat Islam hayang diatur ku ajaran Islam? Karena majaga Muslim. Masa Muslim kok diaturnya ku lain Islam? Itu cocok atau lain Muslim sih atu ngaranna. Muslim tidak aslama yuslimu islaman. Muslim itu muslim pail. Muslim orang yang melaksanakan ajaran Islam itu Muslim. Kalau yang tidak melaksanakan Islam bukan Muslim namanya. Ya, Muslim itu aslama yuslimu islaman. Air ngarana Islam Muslim tapi itu Islami. Makanya benar juga ada analisis di Indonesia itu Pak, Muslimnya banyak tapi Islamnya tidak ada. Di negara lain, Islamnya banyak, Muslimnya tidak ada. Betul gak? Apa maksudnya? Loba Muslimnya mah loba, ngencan Islami. Kiih masih kene bari nangtung. Tuh. Barang dahar ku kiri. Bari celwak-celwak tepuguh. Pada teteh, barang dahar bari nangtung. Can Islami. Budak leutik teh kage nyahoon. Barang dahar teu meunang bari nangtung. Kan kami contohkeun. Aya jelema lomba kerupuk ya. Batu marame kadu kerupuk, eta cicing wae budak. Tuh di dahar, ditanya ku panitia, kenapa gak dimakan? Apa jawabannya? Saya tidak bisa makan kerupuk, karena orang tua saya dan guru saya melarang makan sambil berdiri. Teu daekeun main kerupuk, teu daekeun. Kabeh ngadar main kerupuk bae dangtung. Elo sugan sia. Ya Pak ya. Jadi kita sebutnya Muslim tapi belum Islami. Mudah-mudahan pengajian ini karena judulnya negarawan sejati, artinya negarawan itu Pak penghuninya, negaranya, bukan hanya pemimpinnya, negarawan sejati itu ya. Meskipun pengertian negara sejati seolah-olah hanya penguasanya saja yang sejati, jangan kita, mulai dari kita dan insya Allah, sebab ini negara kita, itu mah wakil-wakil kita semua, baik eksekutif, baik legislatif, kita yang punya negara, urang nu boga duit urang, negara urang ku urang. Jadi maksud simkuring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam negarawan sejati dimulai dari kepribadian Rasulullah dan kemudian dilihat umatnya. Rasulullah sudah wafat. Tinggal umatnya. Kita mulai. Yuk babarengan. Mudah-mudahan insya Allah di satu saat negara kita Islami. Amin ya robbal. Hayang teu? Yang gak bisa murung hayang ya mun kabeh kitu meureun ka surga gampang. Urang ngumpul ka surga, ajak yang lain ikut ka surga. Nyai bapak ka surga sim kuring henteu teu kaci atuh. Kuring ke surga sorangan, ai bapak di neraka teu cocok. Ai bapak ka surga, ai kuring di neraka. Ka kuring rek ngomong, "Ya Rob, eta ge kabeh ka surga meunang urang, nya urang di neraka ieu mane anu masyarakat naga surga kira-kira begitu. Mudah-mudahan semuanya udkhulu fisilmi kafa. Masuk ajal itu seluruhnya kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.